Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat. Ya, sehat itu singkatan senang hati. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu senang hati berarti sehat walaupun sedang hipertensi. Ya, ya, baik Bapak Ibu, izinkan kami hari ini untuk berbagi kepada Bapak Ibu dalam rangka ketahanan keluarga. Kenapa yang dititik beratkan narkoba? Karena saat ini narkoba luar biasa. Saya nggak tahu lagi gimana caranya, tapi langkah pertama adalah memberikan edukasinya. Ya, terima kasih. Ya. Diklik semuanya ya. Sebetulnya bukan hanya narkoba musuh kita di luar rumah atau di Indonesia ini semua musuh. Tetapi yang bapaknya kejahatan yaitu narkoba. Ya. Kenapa? Karena narkoba merusak otak. Ya, silakan diklik lagi. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini otak manusia. Ini otak jenazah yang dikeringkan pakai formalin. Yang sebelah sana otak dilihat dari samping kanan, ya. Ada otak besar, ada otak kecil. Yang ini otak dari depan. Bapak Ibu pernah makan otak? Otak apa Pak? Otak sapi, kalau otak-otak mah ikan. Saya kalau ke restoran Padang, kalau ada piring gak ada otaknya, tanya sama udahnya, udah punya otak? Dia bilang gak punya Bu. Dan otak orang masih hidup seperti ini. Mohon maaf, ini saya harus memperlihatkan. Kenapa? Karena inilah organ tubuh manusia yang Allah ciptakan, ya, yang merupakan organ sangat penting. Dia ada di atas kepala. Next lagi. Ya. Loh, kok ibu? Sekarang ibu-ibu saja. Ibu-ibu maaf, boleh pegang kepalanya dulu sebentar. Belai-belai dulu. Ada otaknya Bu? Itu isinya nih. Ya, ini dia. Otak manusia Allah ciptakan terbagi dua, ada kanan, ada kiri. Ya. Otak kanan mengatur tubuh yang kiri. Bapak Ibu gerakkan tangan kirinya. Ayo. Ini yang atur otak kanan ini. Kaki kirinya gerakkan bisa? Itu juga yang atur otak kanan. Sekarang tangan kanannya. Ini yang atur otak kiri. Kaki kanan boleh? Ya, itu yang atur otak kiri. Jadi tubuh belahan kanan semua dari dahi kanan sampai ujung kaki kanan yang atur kiri. Begitu sebaliknya. Sehingga kalau Bapak Ibu melihat ada sanak saudara atau keluarga yang stroke, lumpuhnya di kiri, itu pasti masalahnya di otak kanan. Begitu sebaliknya. Ya, jadi miring. Saraf manusia keluar dari batang otak itu jalannya miring Bapak Ibu. Makanya tidak heran, di mana-mana itu ada celah-celahan itu di antara kita itu. Ih dasar otaknya miring, kan gitu. Di Medan ada kah begini? Ada? Banyak. Dulu kalau saya dibilang begini, saya marah. Orang gini kan, apa? Tetapi setelah saya belajar anatomi, sekarang saya tidak marah lagi. Ada orang bilang begini, saya bilang betul. Karena aslinya memang jalan saraf ini miring. Pernah diprediksi oleh ahli anatomi, kalau otak kiri mengatur tubuh kiri, otak kanan mengatur tubuh kanan, kita jalan begini. Ibu mau begitu? Makanya kalau besok-besok ada yang bilang, ih sarafnya miring, itu betul. Jangan marah lagi. Ya? Baik. Mohon maaf, barangkali yang sedang makan mohon maaf. Saya mau memperlihatkan otak seperti ini. Ini orangnya masih hidup. Ini kasus kecelakaan naik motor, nggak pakai helm, tabrak trotoar, terpelanting kena kepalanya. Pas diperiksa ternyata masih hidup. Setelah di CT scan ternyata perdarahan otak. Keluarga mendesak dokter untuk menyelamatkan bapaknya ini. Ini perdarahan. Dibuka otaknya. Bu Aisyah kenapa dibawa ke arah ke sini? Bapak Ibu mohon maaf, saya mau memperlihatkan bahwa orang yang kena narkoba penampakan otaknya seperti ini. Adik-adik mohon maaf ya. Maaf. Menampakkan otaknya seperti ini tapi bukan perdarahan. Kalau peristiwa perdarahan yang ada di otak masih bisa dioperasi. Tetapi orang pakai narkoba, menjadi korban narkoba yang cukup lama, bukan perdarahan tetapi sel otaknya yang hangus. Ya. Kita lihat lagi slide. Next. Maaf. Karena memang otak orang pakai narkoba nggak bisa dibelah, terpaksa pakai alat ya MRI. Kalau kita tidak pakai narkoba, seperti itu penampakannya. Pakai ganja seperti ini, ekstasi
atau sabu seperti itu, heroin seperti ini. Anak-anak yang pakai narkoba tidak satu jenis, bisa banyak. Siapa yang pakai ganja? Maaf ya, kira-kira otaknya kayak gitu nggak apa-apa ya, rela ya. Siapa yang pakai sabu? Berarti tambah itu ya. Siapa yang pakai heroin? Nah, berarti tambah ini. Saya nggak tahu lagi kalau ini ditambah ini tambah ini gambarnya. Tetapi masih ada harapan, karena otak manusia itu luar biasa Allah ciptakan. Masih ada harapan, di mana otak yang masih bagus itulah yang kami bantu untuk memberikan pelajaran-pelajaran, arahan-arahan agar mereka bisa bertahan dan tidak pakai narkoba lagi. Boleh tepuk tangan buat teman-teman saya ini? Baik, siapa yang pakai narkobanya pada saat mahasiswa? Pada saat SMA? Pada saat SMP? Siapa yang punya anak SMP Pak, Bu? Mohon hati-hati karena itu pancaroba ya. Tetapi di Indonesia sejak tahun 2015, persentase orang yang pakai narkoba justru tinggi pada orang pekerja. Anak sekolah sudah mulai turun persentasenya, orang pekerja yang naik. Kenapa? Disinyalir bahwa anak-anak sekolah sudah belajar narkoba secara intrakurikuler. Di kantor belum ada edukasinya, maka saya senang sekali Pak Bambang dan Bu Dasa meminta kami untuk berbagi masalah ini. Bapak Ibu jangan jadi pasien saya ya. Saya ini dokter untuk satu narkoba, HIV dan LGBT. Bapak Ibu jangan jadi pasien saya, na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau ada keluarga yang kena narkoba dan LGBT, mohon segera diatasi, cari pertolongan ya. Ya. Baik. Awalnya kalau ditanya, Bu Aisyah kenapa ya anak-anak pakai narkoba? Kalau dulu ya, karena mereka tidak tahu narkoba itu apa dan tidak tahu bahayanya. Waktu kalian belum pakai narkoba, tahu narkoba itu bahaya? Enggak. Pernah ada seminar? Belum. Mbak Adel kapan tahu narkoba bahaya? Taunya pas direhab. Pas direhab baru tahu? Iya. Mas Dona, kapan tahu narkoba bahaya? Pas ketangkep Bu. Ini kacau nih, telat. Pas ketangkep baru tahu? Iya. Sama sekali nggak tahu waktu itu? Nggak tahu sama sekali kalau ya, itu narkoba. aduh ampun ya. Nah, Bapak Ibu, ini otak dibelah, ini otaknya hadap sana dibelah gitu. Sebetulnya ada narkotika alami yang Allah kasih di setiap manusia, bahkan hewan. Dia ada di namanya kelenjar pituitary yang warna merah itu. Posisinya di pertemuan dua alis. Coba Bapak Ibu pegang dulu pertemuan dua alisnya, agak naik sedikit ke atas gini. Ya ini. Ini kalau dibor ke dalam, itu ada yang merah itu kelenjar pituitary. Di situ sebetulnya ada hormon bahagia. Ada narkotika alami. Jadi bandar narkotika sebetulnya ada di sini. Jangan ambil di luar, di sini. Namanya hormon dopamin, hormon bahagia. Mari ajarkan diri kita dan ajarkan anak-anak agar dopaminnya sering keluar tanpa harus ambil yang kimia. Bagaimana caranya? Gampang, ada 5 cara Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu punten maaf sekali, harus sering tersenyum. Coba senyum dulu Bapak Ibu semua. Senyum yang mengeluarkan dopamin itu kalau sudut kanan kiri seimbang ya. Karena ada orang kalau senyum mukanya miring begini kayak saya ini. Orang yang senyumnya miring begini dopamin gak keluar. Lihat teman berhasil, dia senyum tapi sebelah. Kalau senyumnya miring yang keluar ada hormon namanya noradrenalin, hormon cemas. Dia tidak di otak, dia di pinggang. Maka kalau orang cemas itu sakit pinggang. Kadang hormon noradrenalin kumpul di perut, makanya bolak-balik sakit perut ya. Itu kalau lagi cemas gitu. Ayo senyum lagi Bapak Ibu, ayo. Supaya mengeluarkan hormon dopamin, senyumnya harus minimal ditahan 7 detik. Ayo senyum semuanya saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Masya Allah, keren. Karena ada orang yang senyumnya cuma 2 detik, mukanya begini doang dia. Sudah begitu miring pula. Kalau cuma 2 detik, itu hormon bingung, mau keluar apa tidak. Karena stimulasi antara sudut ke sini itu butuh minimal 7 detik.
Ya, itu dia. Apalagi yang bisa mengeluarkan hormon bahagia itu? Tertawa. Jadi kalau Bapak Ibu suntuk, sumpek, ya, minta tolong teman suruh bikin cerita lucu baru kita ketawa. Nah, gitu. Atau sering-sering bercerita lucu pada anak-anak agar anak-anak tertawa. Yang ketiga, apalagi yang membuat dopamin keluar? Dibelai. Makanya kasihan yang jablay. Jarang dibelai. Ya. Pak, sering-sering belai ibu ya. Kasihan ibu. Anak-anak juga gitu, sering dibelai aja udah. Siapa bapak yang kerja di sini, ibunya di luar kota? Kalau kurang belayan, panggil tukang pijet aja. Ya. Apalagi bergerak. Siapa suka olahraga? Olahraga mengeluarkan dopamin. Bapak Ibu boleh? Karena ini ruangan dingin kita begini coba tangannya. Ya, olahraga seperti ini seluruh saraf sudah bergerak. Lagi? Pakai musik mau? Agak dangdut sedikit. Oke, ya. Hey, ha, ha. Ya. Tangan ke atas. Asik, Masya Allah. Kayak mana Bu? Enak? Enak. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu sedang suntuk di kantor, capek, segera goyang aja. Gitu. Supaya bahagia. Apalagi yang bikin bahagia? Senyum, tertawa, dibelai, bergerak. Makanya orang, ya mangga Ibu. Ibu Dasa mau menjemput Ibu Ratna. Ya. Yang kelima adalah nyanyi dan ngaji. Bapak Ibu suka nyanyi? Saya termasuk orang yang suka nyanyi. Jadi kalau saya sedih, saya nyanyi. Biasanya 7 lagu baru saya gembira. Ibu juga begitu kalau lagi sedih nyanyi ya. Tahu lagu ini? Sabtu malamku sendiri. Sama-sama Bu. Tiada teman pun nanti. Di sekitar kulihat dia. Tiada seindah dulu. Nyanyi. Ya Bu ya. Mungkinkah ini berarti aku telah patah hati. Ku takut ini kan ku bawa. Apa Bu? Sama-sama Bu ya supaya enak ya. Penyesalanku semakin dalam dan sedih, dan ku serahkan semua milik dan hidupku. Aku tak mau menderita begini. Mudah-mudahan ini hanya mimpi, hanya mimpi. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Mungkin yang hari ini sedang sedih, habis nyanyi sedikit ini agak enakan ya. Saya juga gitu kalau lagi kesel sama suami. Suami lagi duduk nonton, sambil setrika nyanyi. Ku coba bertahan, mendampingi dirimu. Itu suami nggak bergerak, nonton aja. Saya ganti lagu ya. Lelah hati ini. Nyanyi Bu. Menggapai hatimu
tak jual menyatu. Lelah, lelah hati ini, bagaimana aku akan melangkah di sisimu. Tetap tidak menoleh. Lagu ketujuh baru. Sayang, opo kohe krungu jerite hatiku, mengharap perhatianmu. Sayang, nganti memutih rambutku, gak bakal luntur cintaku, ya Allah. Baru lagu ketujuh dia nengok. Tetapi itu tadi, nyanyi itu bikin gembira, ya. Di mana tadi tempat narkotika asli? Coba tunjuk lagi, di sini. Bapak Ibu pernah nonton film India? Wanita India sering pakai bindi, itu tempat narkotika asli. Makanya lihatlah wanita India, dia marah nyanyi, dia sedih nyanyi, ditinggal suami nyanyi, ditilang polisi. Makanya wanita India selalu bahagia. Wanita India jarang kena narkotika karena selalu bahagia, ya. Aduh, ampun deh ya. Terus gimana lagi Bu Aisyah supaya keluarga ini bertahan? Mari kita belajar perbedaan otak pria wanita, ya. Tolong diklik sekali. Ya, lagi. Ya, ini supaya rumah aman dan nyaman, ya. Saya setelah belajar otak pria wanita tahun 2006 karena penelitiannya 2006, ya. Next. Laisa zakaru kal untha, dan laki-laki memang tidak sama dengan perempuan. Tuhan sudah bilang begini dan diteliti oleh ilmuwan dunia, ya. Next. Pakai alat yang namanya functional MRI. Dulu penelitian tentang otak jarang karena kalau kita mau tahu otak seseorang, orangnya itu harus meninggal dulu. Kemudian dibuka otaknya, direndam formalin, baru bisa diteliti. Sekarang ada alat ini. Orang hidup pun bisa diteliti. Apa yang terjadi, apa yang didapati? Next. Next lagi. Ya. Hasilnya ini, mohon maaf Bapak Ibu, ini otak laki-laki, ini otak wanita. Kita sudah belajar otak terdiri dari kanan dan kiri. Pertama yang membedakan pria wanita ternyata adalah ditandai warna orange ini. Apa itu? Program bahasa dan bicara. Laki-laki ternyata program bahasa bicaranya hanya di otak kiri, perempuan kiri dan kanan depan. Ini yang mendasari wanita lebih pandai bicara dan bisa bekerja sambil terus bicara. Mohon maaf ya Pak, sunatullah, hukum alam. Ya. Laki-laki di otak yang kiri, perempuan kiri kanan. Ya. Next. Ya. Next lagi, ya tahan. Karena cuma sebelah kiri, maka laki-laki atau pria dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 bahasa tubuh. Kalau dikumpulkan rata-rata pria komunikasinya 7.000. Bapak yang pendiam 5.000. Laki-laki yang wataknya pembicara bisa 9.000. Ya. Dan mari kita lihat wanita. Maaf ya Pak, kan kita tahu programnya kiri kanan ya. Ada juga sih wanita yang pendiam, yang kayak saya. Bu Ismet gak percaya saya pendiam. Pendiam kalau tidur. Pendiam 16.000, yang aktif bicara 24.000. Dan menurut penelitian, wanita kalau dalam satu hari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, tidur malamnya tidak nyenyak. Jadi tolonglah Pak, biarkan ibu bicara. Supaya dia bisa tidur nyenyak, kesian. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tahun 2006 baru sadar kenapa saya sering bertengkar dengan suami. Ternyata karena ini. Saya menikah sejak 92, baru tahu 2006.
Gara-gara apa? Kalau di Jakarta suami-suami kan pulangnya malam. Ibu, kalau suami datang seneng gak? Senang, saya juga senang, tapi gak ada 10 menit bertengkar. Gara-garanya apa? Dia datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ayah alhamdulillah, tadi aku ketemu temen loh. Dan dia cuma jawab, Ibu pernah begitu? Apa rasanya ibu sebagai istri ngomong panjang lebar sama suami dan suami cuma jawab, Sedih Bu? Saya juga dulu begitu. Saya tidak tahu apa-apa pada saat itu. Kenapa ya? Kalau ngomong sama aku cuma, datang jam 10 malam soalnya. Baru saya sadar 2006 kenapa laki-laki pada malam hari susah bicara. Karena 7.000 kata sudah habis di kantor. Maka dia cuma bilang, Iya Pak, saya belain Pak. Coba bayangkan bapak-bapak kalau, ya Pak Bambang ya, kalau meetingnya sehari 4 kan, bapak yang kasih arahan kan, habis sudah. Apalagi yang suaminya guru. Guru laki-laki sama guru perempuan siang hari sama bisa bicara. Tapi malam hari Pak Guru sudah diam, Bu Guru masih bicara. Itu. Jangan salah, jadi istrinya Ustadz Kondang mah sedih juga. Kalau malamnya ketemu, ya. Terus biasa istri-istri kesel gitu kan, tuh kan. Kalau di kantor aja ngomong, di rumah aja, gitu. Itu penyakit kami Pak perempuan. Karena nggak tahu kalau bapak cuma 7.000 kata. Ini juga yang bikin kesel seorang wanita atau seorang istri. Kalau dia WA suaminya panjang lebar, cuma dijawab OK. Atau yes saja. Betul Bu? Kesal. Saya juga dulu begitu nggak paham. Suami saya WA panjang lebar, suami jawab OK. Dulu curiga. Tuh kan. Dia udah gak sayang lagi sama aku. Sekarang karena sudah paham dijawab Oka malah bangga. Ya Allah, laki-laki betul suami aku. Anak saya tanya, kenapa ibu? Oka doang. Kalau siang kayak gini, masih panjang tuh. Tadi saya setiap seminar selalu mohon doa restu. Dia pasti agak panjang. Baik, bawahnya jaga kesehatan gitu doang. Tapi jam 8 malam panjang lebar WA cuma jawab Oka. Jam 10 malam panjang lebar WA cuman dikasih jempol. Jam setengah 12 saya lihat dia masih online, statusnya online. Saya bikin WA laporan abis dari makan durian di Sibolang. Dia cuman baca, tidak dibalas. Baru tadi pagi jam 6 dia balas, enak ya? Yeah. Dulu benci banget, rasanya kesel banget. Dia online lagi, tuh saya tungguin. Dia online. Tapi sekarang langsung paham, ya Allah laki-laki banget. Kalau perempuan Pak, mohon maaf, memang panjang, orang 20.000 kata. Semua ditulis. WhatsApp aja, WA saja sudah ada emoticon, teknologi emoticon kalau kita ketawa, dikasih gambar ketawa. Nggak cukup 1, ibu-ibu 3. Setelah itu ditulis lagi di bawahnya, hehe titik, hehe titik, hehe titik. WK, 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 WK. Ya begitu Bu Deborah. Iya. Terima kasih nggak cukup TKS, makasih ya titik, titik, titik. Begininya ada 5 ini. Itu kami perempuan Pak. Dalam rangka menyalurkan 20.000 kata agar bisa tidur nyenyak. Aduh ya. Jadi bisa diterima ibu? Jadi kalau suami cuma jawab oke banggalah. Tapi please lah Pak, kasihlah sedikit ibu Pak kata-kata Pak, ya Allah. Yang cilaka adalah seorang suami malam-malam jawab istrinya oka, tapi ngomong sama yang lain panjang. Itu boleh kita marahin. Boleh Bu. Saya suruh ibu marah kalau dia begitu. Ya baik, next. Ya. Makanya pagi-pagi itu laki-laki belum bisa langsung banyak bicara. Perempuan Pak maaf bangun tidur sudah bicara. Sudah ribut saja, ayo sholat, ayo. Bahkan suaminya sering didesak, bapak mau makan apa bapak? Suami cuma jawab, ya roti. Perempuan bingung, roti apa? Roti bakar kah? Roti apa? Sama apa? Telur. Telur apa?
Ya, laki-laki jam 6 pagi belum terlalu bisa banyak bicara, nanti dia loading jam 8. Dan itu sudah di kantor. Ya. Makanya ya, tipsnya adalah sebisa mungkin minimal sekali, sebulan sekali jalan dengan suami di siang hari. Agar ibu dengar 7.000 katanya itu. Bisa Bu? Bisa sebulan sekali? Kalau nggak bisa karena bapak sibuk ya sudah ibu sabarlah. Tunggu bapak pensiun. Insya Allah 7.000 kata buat ibu semua. Siap-siap mulai. Siap-siap. Banyak ibu-ibu mengeluh pada saat suaminya pensiun, dia heran, Bu Aisyah kenapa ya suami saya sekarang bawel. Bukan bawel ibu, dulu 7.000 kata untuk di kantor, sekarang untuk ibu. Ya, iya, alhamdulillah. Ya, baik, next lagi. Ya. Siapa punya anak perempuan, Bu? Iya, baik. Bapak, Ibu, perempuan itu kalau sedang bicara, dia senang kalau dilihat wajahnya. Ibu yang punya anak perempuan, tolong kalau dia sedang cerita, lihat wajahnya ya. Anak perempuan paling kesel kalau dia sedang cerita, ibunya atau bapaknya ya dengar dia sambil main gadget, dia tidak suka. Sekarang perempuan banyak juga yang kena narkoba, gara-gara itu nggak nyaman di rumah. Ya, lesbi sekarang banyak Bu, Pak. Gara-gara apa? Dia terlalu kesel nggak nyaman di rumah, keluar dari rumah, nongkrong-nongkrong pada waktu yang salah ketemu orang yang salah. Itu dia. Makanya supaya anak nyaman, kalau kita anak perempuan, kita lihat di wajahnya. Ya. Tapi kalau punya anak laki-laki, siapa punya anak laki-laki Bu? Nah, laki-laki tidak suka dilihat wajah. Laki-laki itu senang lihat benda. Ya, next. Bapak Ibu dengarkan, menurut penelitian laki-laki senang lihat benda, laki-laki senang lihat benda bergerak, dan laki-laki senang menggerakkan benda. Ah itu laki-laki. Maksudnya ini Bu, gundu diam disentil, bola diam ditendang. Jadi kalau ada cucu laki-laki, kursi di rumah sudah rapi, ditarik-tarik, laki banget itu. Ya, nggak boleh marah. Ya, ini dia. Di zaman era gadget ini, ibu-ibu sering marah sama anak laki-lakinya. Kenapa? Pada saat anak laki-lakinya nonton video atau main PlayStation atau main gadget, ibunya suka panggil gitu kan, nah ibu pergi dulu ya, mukanya cuma begini doang. Iya Bu, langsung lihat gadgetnya lagi. Betul Bu begitu? Bu sabar, tenang. Memang laki-laki tidak kuat lihat mata, dia senang lihat benda. Jangankan anak laki-laki kita, suami kita juga. Suami saya itu gadgetnya ya Allah dibawa terus. Katanya ada kerjaannya di situ. Jadi kalau pagi-pagi saya mau berangkat kerja, dia pegang gadget, dia duduk, saya minta izin kan, Mas aku pamit ya. Dia begini gayanya. Iya. Terus saya pancing, Mas aku sudah cantik belum? Sudah. Bohong banget kan. Terus saya marah. Yang betul, lihat yang betul, udah cantik belum? Tambah marah dia Bu, iya cantik kenapa sih? Begitu Bu. Jadi nggak usah begini caranya, nggak usah. Laki-laki senang benda dan sekarang era gadget. Kalau ibu sudah cantik, lebih baik ibu foto selfie kirim ke gadgetnya. Itu lebih betul. Dan kasih, Assalamualaikum. Hari ini aku kayak gini. Suami saya lebih senang lihat muka saya di gadget daripada lihat langsung. Buktinya apa? Pak, itu foto saya kalau saya kirim, dia zoom. Saya pernah tahu. Di zoom. Bahkan sekarang ada program edit, diedit muka saya Bu. Dikasih tirus-tirus sedikit, bulat-bulat sedikit matanya. Jadi foto saya di galeri suami itu lebih cantik dari aslinya. Jadi gitu, nggak usah marah. Anak laki-laki kalau kita nasihati ya dengan lihat wajah tidak terlalu suka. Nasihati saja lewat WA, tidak apa-apa. Ya. Ini sama dengan era surat. Saya seneng banget kalau mau menegur bapak ibu saya lewat surat. Saya juga suka kalau bapak saya, ibu saya tegur saya lewat surat. Kayaknya cantik banget, indah banget. Saya juga begitu kalau sama suami dia lagi lihat gadgetnya, saya sapa lewat gadget. Mas, dia jawab iya. Udah makan? Belum, padahal di samping.
itu laki-laki. Nggak apa-apa, kita belajar sesuaikan era ini. Jadi nggak usah marah, ya. Iya. Lanjut lagi. Nah ini kontak mata ya, sebentar. Kontak mata dulu. Nah itu. Ibu, kalau punya anak laki-laki, karena laki-laki tidak suka kontak mata, tidak usah nasihati anak laki tatap-tatapan. Saya sering lihat ibu-ibu, termasuk saya dulu. Mau menasihati lanang, ini kan ilmunya 2006, lanang lahir 93 itu. Lanang, ibu mau bicara. Pas dia lihat, iya bu, pas dia lihat saya lihat matanya, dia begini gayanya bu. Ibunya marah kan? Yang sopan kalau bicara sama ibu, lihat muka ibu nak. Pas dia lihat, saya lihat lagi. Siapa punya anak laki begitu bu? Bukan dia mau membangkang, dia tidak kuat tatap mata. Maka kalau kita mau bicara sama anak laki-laki dan kita berharap anak laki-laki lihat kita, kita tunduk. Kita ambil kertas, saya biasanya kalau nasihati anak laki-laki ambil kertas tulis. Di situ, dia pasti lihat kita. Atau kalau kita lihati anak laki dan anak laki tidak lihat kita, tidak usah marah. Ngomong saja. Tapi ibu, bicara sama laki-laki, topik tidak boleh diganti-ganti. Satu berhenti. Laki-laki sulit gitu. Ya, pernah suami saya begitu tuh. Saya bilang sama suami, mas, aku hari ini mau ngantar anak-anak sekolah, habis itu seminar, habis itu ya taruh baju di laundry, habis itu jemput anak-anak. Ya, mas, ada temanmu telepon. Apa kata suami? Tukang laundry telepon saya. Laki-laki tidak bisa begitu, itu perempuan bisa begitu. Ya, iya. Nah, itu juga kalau nasihati sama anak laki, bicara saja kalau dia tidak lihat kita, biar dia pasti dengar. Yang penting setelah itu 10 menit ibu berhenti. Ibu tanya sama dia, paham nak? Ngerti nak? Iya bu, cukup. Ibu-ibu sering berlanjut, paham nak? Ngerti nak? Iya bu. Coba ulang tadi ibu ngomong apa? Disuruh ulang anaknya. Sudah malam, 7.000 kata sudah habis di sekolah. Ya, ini yang membuat kadang-kadang ibu-ibu marah sama anak laki-lakinya. Sampai sini bisa paham ya bu? Ya, anak laki memang begitu. Ya, iya. Lanjut. Sudut mata. Perempuan diciptakan Allah, sudut matanya lebar walaupun ya kita melihat ke depan. Sekarang buat ibu-ibu aja boleh? Bu, yang perempuan aja ya. Coba tangan kanannya ke depan. Matanya lihat jari tengah. Sudah. Tetap lihat jari tengah ya bu. Sekarang saya tanya, lewat sudut mata ibu, apakah ibu masih bisa melihat teman yang duduk paling kanan? Bisa? Masih bisa lihat teman yang duduk paling kiri? Bisa? Laki-laki tidak bisa seperti itu. Tuh kan ibu maksakan, bapak coba deh pak coba deh pak. Nggak usah maksa bu, udah penelitian. Pak, kami perempuan diciptakan Allah, retina mata kami ada sel kerucut. Bapak juga ada retina, ada sel kerucutnya. Sel kerucut wanita lebih banyak jumlahnya. Sehingga perempuan walaupun matanya ke depan bisa lihat kanan kiri. Itu gunanya perempuan supaya kalau dia jaga rumahnya dia bisa lihat semuanya. Ibu pernah nggak sambil masak, mata ibu dimasakan, ada tamu datang, ibu tahu? Sambil masak kan, siapa tuh kan gitu. Atau sambil masak, tikus lewat, ibu tahu. Itu perempuan. Tetapi pendek. Laki-laki sudutnya sempit tapi panjang ke depan matanya. Untuk apa? Karena laki-laki diminta oleh Allah untuk menguasai pekerjaan luar rumah. Makanya saya pernah ini ya, suami bawa mobil, saya duduk di samping, dia bilang begini, itu dia gedungnya sudah kelihatan. Saya begini loh, mana sih? Karena pendek perempuan, mana sih? Suami marah kan, masa gitu aja gak lihat. Dan saya baru tahu kalau perempuan itu pendek. Laki-laki jarak jauh dia bisa lihat. Ya. Makanya bu, kalau suami sedang bawa mobil atau anak laki bawa mobil, kemudian dia mau nyalip mobil di depan, tidak usah ribut ibu. Karena perempuan suka ribut. Awas, awas, awas. Lihat kanan kiri, awas, awas. Laki-laki tidak suka ibu. Pernah suatu ketika suami saya mau nyalip mobil di depan, saya bilang lihat kanan kiri, dia marah. Buat apa lihat kanan kiri? Orang nyalipnya di depan. Ya. Zaman dulu pun laki-laki lah yang berburu, bertugas berburu. Cuman memang sekarang berburunya beda zaman dulu. Berburu di hutan untuk berburu binatang. Bapak-bapak kalau sudah masuk hutan, berdiri saja, kijang di depan dia sudah lihat, tinggal tembak. Jangan perempuan masuk hutan. Mana sih kijangnya ya? Mana sih? Sudah nggak lihat, ngomong terus. Larilah tuh kijang. Perempuan punya kepandaian, kecerdasan, tunggu di rumah, membagi-bagi.
Hasil buruan kijang dibagi sama istrinya. Paha kanan atas untuk hari Senin. Itu ibu tuh jago gitu tuh. Paha kanan bawah untuk hari Selasa gitu. Sama sekarang juga begitu. Kenapa? Anatomi manusia tidak pernah berubah. Ya, sampai sini bisa paham Bapak Ibu? Cuman dengan mata seperti ini laki-laki sering bermasalah dalam rumah kalau cari barang. Kunci mana kunci? Matanya lihat di sini, kuncinya di sini. Siapa pernah begitu Bu? Dompet mana dompet? Matanya di sini, dompetnya di sini. Jadi dia nggak lihat. Anak saya 4 laki-laki sama suami 1. Setiap pagi berantem gara-gara itu. Anak saya, Bu, seragam mana Bu? Dia lihat gantungan di sini padahal digantung di sini. Dan ibu-ibu seluruh dunia sama kalau marah pada saat laki-laki mencari kayak gitu. Apa dia bilang? Ini makanya cari pakai mata. Laki-laki tersinggung kalau digitukan Bu. Kata anak saya, sudah pakai mata Bu gitu. Boleh dirubah cara mencarinya? Jadi kalau suami mencari sesuatu dan ada di sampingnya, anak laki mencari satu dan ada di sampingnya, bantu saja Bu. Kalimatnya dirubah lebih cantik. Ini loh sayang, ya Allah mata laki-laki banget. Itu jauh lebih baik. Dibanding cari pakai mata. Dan ini juga yang sering membuat saya bertengkar dengan suami kalau ya janjian bertemu. Mas, aku di depannya Alfamart ya. Iya, duduk berdiri sini. Duduk gelisah. Saya lihat suami saya jalan. Mas. Dia lurus jalan. Dia nggak lihat Pak. Karena dia jalannya begini kan. Dia cari saya di depan sana padahal saya di samping. Kita panggil begitu dia nggak nengok. Marahlah saya nih. Ya Allah Mas, kayak mana nih? Sebesar ini tak dilihat nih. Mau besar apa lagi kan gitu. Dia sumpah saya nggak lihat sumpah gitu. Saya baru paham itu. Makanya sekarang kalau janjian sama suami dan saya lihat dia ada jalan lurus, saya nggak panggil begini percuma. Oh itu dia. Kita cegat di depan, iya. Suami saya kadang kaget dia sedang jalan tiba-tiba, kamu dari mana? Dari samping. Karena gara-gara gitu banyak wanita nggak paham Pak, makanya Bapak dimarahin. Ya, bisa paham ya Bu? Iya ya, ini asiknya kalau paham ya. Next lagi. Ya, ini otak dibelah. Ada gambar melengkung putih, namanya corpus callosum. Di tengah. Perempuan lebih tebal 30% dibanding laki-laki ya. Karena lebih tebal, next ya. Makanya wanita, nih corpus callosum di tengah situ ya. Next lagi. Wanita bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan yang berbeda dalam satu waktu. Betul Bu? Ibu pernah masak? Suapin anak? Balas WA apa? Kakinya ngepel begini? Pantatnya tutup lemari pernah? Itu kita banget. Siapa yang bawa mobil, suapin anak, bisa pasang alis. Itu kita perempuan. Ya, iya. Next lagi. Ya, ini. Ini perempuan jago Pak. Dan ini bayinya pasti tidak keselak. Karena mata perempuan luas, dia tahu kemiringan botol itu. Jangan laki-laki yang bikin begini. Pasti keselak itu. Next. Laki-laki karena otak tengahnya lebih tipis, maka laki-laki kalau mengerjakan sesuatu di depannya, dia cepat konsentrasi. Setelah 10 menit ke atas, bapak-bapak itu laki-laki konsentrasi. Pada saat konsentrasi, pendengaran menurun. Makanya laki-laki hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Contoh paling sering ini adalah, ya, ketika pria membaca koran atau nonton TV dan pegang gadget, ia tidak dapat mendengar apa yang wanita katakan padanya. Berapa kali Bu kalau bapak lagi nonton gini ibu panggil? Baru dengar? Pasti berkali-kali. Kenapa? Bukan bapak sengaja tidak dengar atau anak laki-laki sengaja tidak mendengar. Memang sedang konsentrasi, pendengaran menurun karena konsentrasi. Saya punya anak 4 begitu kan. Kalau dia main PlayStation kompak sekali. Pernah satu ketika sedang saya pulang dari seminar, lihat anak saya main. Assalamualaikum, lanang priyo kakung jaler. Dia tidak nengok, tidak dengar. Ibu-ibu Pak kalau sudah begini, anaknya tidak menjawab, suaranya naik setengah oktav. Tapi berusaha masih senyum. Lanang, prio, kakung, jaler, juga tidak menjawab. Mulai bertanduk. Ya Allah. Lanang, prio, kakung, jaler. Gitu kan? 4-4-nya berbalik Pak. Waktu dia lihat muka saya, dia tanya sama saudaranya, ibu kenapa marah ya? Karena dia tidak tahu ini panggilan ketiga.
Makanya banyak anak laki bilang sama saya, Bu Aisyah, saya heran bundaku kalau manggil marah. Itu karena panggilan ketiga, nak. Dan banyak suami-suami bilang sama saya, Bu Aisyah saya heran kenapa istri saya kalau manggil melotot. Saya bilang, istri bapak yang mukanya cantik waktu panggil itu panggilan pertama dan kedua. Mas, mas, mas. Pas muka kita begitu dia belok, dia balik. Maka saya harus rubah strategi setelah tahu tentang otak pria. Ibu mau? Supaya selalu disayang suami dan anak laki-laki? Oke, kalau memanggil suami dan anak laki-laki ibu, pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Mas, 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 halo, mas. Supaya waktu suami balik muka kita masih cantik. Bisa begitu? Betul? Kalau nggak bisa mempertahankan senyum sampai panggilan kelima, memanggil suami atau anak laki-laki tidak usah berteriak-teriak dari jauh. Lebih baik disentuh atau dicolek. Mas, kadang karena konsentrasi sentuhan pertama nggak rasa. Mas, mas, gitu. Bisa gitu ya Bu? Supaya tidak ribut di rumah. Saya sejak 2006 sudah begitu caranya. Hanya karena ilmu ini baru, saya menikah 92 sampai 2006 kan berantem terus gara-gara ini. Ya, ilmu ini baru, masih sering lupa. Kalau ada suami di depan, saya dari belakang suka begini dia. Mas, mas, oh iya otaknya tipis. Mas, gitu. Untung ingat. Untung ingat daripada bertengkar lagi soal ini. Ya, Ibu seperti itu ya? Boleh. Next lagi. Next. Mas Ariel? Ya, Ibu lihat ini, anak laki-laki sedang bermain gadget karena era milenial. Kemudian dipanggil ibunya tidak jawab, kira-kira diapakan oleh ibunya ini? Dihardik, dipukul kata Bapak, dicubit, dipukul. Tapi ada yang paling tidak disuka oleh anak laki-laki yang sedang bermain begini. Mana tadi? Kok loncat? Yang tadi. Yang anak laki, apa yang tidak disuka? Diambil mainannya. Anak laki merasa ibunya tidak mensupport dia. Kenapa? Skor lagi tinggi-tingginya ibu ambil. Marah dia. Ibu tidak mendukung dia namanya. Gara-gara itu bisa kena narkoba loh Bu. Ya, saya 20 tahun ngurus narkoba, kasus kayak gini ada. Ya, kenapa? Karena anak ini merasa saya apanya salah. Kata ibunya, sampai saya panggil-panggil kamu tidak jawab. Itu anak tanya, kapan panggilnya? Karena memang tidak dengar, sedang konsentrasi. Apa Bu? Sedang konsen, pendengarannya menurun bukan berkurang. Kalau berkurang itu budak, menurun. Karena konsentrasi, laki-laki konsentrasi. Ya, lanjut. Makanya sering istri-istri marah Pak, kami duduk di samping suami, suami tidak tahu kami duduk. Kenapa? Satu, karena mata laki-laki tidak lebar karena lihat ke depan. Dan kalau sudah konsentrasi pendengaran menurun. Istri di sampingnya dia tidak lihat, maka kalau istri gak paham sakit hati. Tuh kan, saya duduk di sampingnya dia gak lihat gitu. Padahal bukan seperti itu. Kalau ibu mau panggil suami atau bicara sama suami yang sedang seperti ini, colek saja tidak apa-apa. Gitu kan ya Pak? Gitu Pak? Saya belain nih Pak. Ya, next lagi. Kenapa laki-laki cepat konsentrasi? Karena korpus kolosum itu di otak yang tengah itu lebih tipis. Maka otak kanan kerja sendiri, otak kiri kerja sendiri. Ini yang membuat laki-laki cepat konsentrasi. Wanita karena korpus kolosumnya lebih tebal, maka otak kiri kanannya tersambung lebih banyak. Ini yang menyebabkan perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan berbeda dalam satu waktu. Tapi ibu, dengan otak kita seperti ini nih, tersambung kanan kiri, ada efek sampingnya. Apa efek sampingnya? Sering salah tunjuk arah. Mas, belok kanan mas, tangannya ke kiri. Ah, itu kami perempuan. Maka jangan heran wanita kalau berkendaraan, seringnya sen di kanan, beloknya ke kiri. Maaf ya Pak, itu karena anatomi otak kami. Ya. Ibu, kalau ibu salah tunjuk arah itu bukan pikun Bu, tenang saja. Kalau ibu salah tunjuk arah bilang, ya Allah aku perempuan banget. Itu perempuan. Makanya perempuan susah baca peta Pak. Waze itu dia bingung utara selatan mana ya. Cuman 8% wanita jago baca peta, itu karena tomboy atau biasa. Wanita susah baca peta.
Wanita susah juga kalau dikasih arahan, kalau kita bertanya sama seseorang, Mas Jalan Dahlia di mana? Kata orang itu, Bu lurus ya ke utara 100 meter, ke selatan 5 meter, itu susah perempuan. Perempuan lebih senang sebelah mananya Alfamart, nah itu. Sebelah mananya Kentucky Fried Chicken itu. Itu kami Pak, jadi kami jangan dimarahin ya Pak ya. Iya, makanya suami saya bilang, kamu kalau tunjukin arah tanganmu saja, nggak usah mulutnya. Jadi begini saya. Karena angkat tangan dengan mulut nggak matching Pak. Ya, ya lanjut. Ya, otot wajah. Laki-laki dan perempuan otot wajahnya sama, tapi karena hormon dia membedakan. Ibu-ibu Pak, pada saat seandainya ada suatu masalah atau suatu peristiwa, lagi duduk anaknya jatuh. Ya, next. Otot wajah perempuan berespon 2,5 detik, tetapi laki-laki lebih cepat 0,2 detik. Ibu, bapak-bapak itu bukan tidak sedih kalau anaknya sakit, malah duluan sedih Ibu. Tetapi memang kelihatan muka laki-laki rata, tidak seperti kita, itu karena hormon pria namanya testosteron. Ya, diklik lagi. Jadi laki-laki telah melatih diri mereka sejak kecil untuk menyembunyikan emosi wajah. Ya, klik lagi. Ya. Baik, next lagi. Ya, tahan sebentar. Makanya perempuan karena hormon wanita estrogennya, otot wajahnya lentur. Bicara sama perempuan Bapak Ibu, 10 detik saja mukanya bisa berubah 6 kali. Ya, seperti itu. Yang pendiam 3 kali. Ya, itu. Op dulu. Iya Bu. Kalau kita ketemu teman kan, apa kabar baik? Tahu nggak? Apaan? Oh yang benar, masa? Nah itu. 6 kali berubah. Suami datang juga begitu, ya. Ayah, ya Allah terus cium ayah, suaminya, ayah bau banget sih. Masa? Itu perempuan. Tapi inilah cantiknya perempuan. Bu, tidak enak punya teman perempuan mukanya rata. Jeng, apa kabar? Tahu tidak nanti ada aja. Mau ibu begitu? Bapak-bapak juga nggak suka istrinya begitu. Ayah dari mana? Sudah makan apa belum? Mau soto apa sate? Pak nggak suka gitu kan Pak? Lebih senang istrinya begini kan Pak? Tuh Bu, ini cantiknya perempuan. Ya. Tetapi laki-laki berbeda. Pada saat laki-laki baru sampai di satu tempat, 10 menit pertama, apapun perasaannya, kalau diajak bicara, mukanya begini. Bapak gak sadar tuh pasti tuh. Pak, laki-laki Allah ciptakan, Bu, 10 menit pertama kalau sampai di satu tempat, apakah di rumah, apakah di kantor, apakah di mall menjemput ibu, apapun perasaannya wajahnya begini, 10 menit, kalau perempuan 10 detik tadi 6 kali berubah. Pak, ini yang kami gak paham, makanya kami suka kesel. Bapak datang kan kita senyum ya, ayah, begitu Bu. Ibu kalau senyum sama suami, ibu maunya apa? Dibalas senyum kan? Bisa, tapi tunggu 10 menit. Kenapa? Sebetulnya Bapak senang, tapi mukanya begitu. Bahkan bisa jadi Bapak lihat ibu bergairah, cuman begini mukanya. 10 menit pertama. Ya, ini Pak yang kami nggak paham, makanya perlu ilmu ini. Saya juga dulu begitu. Ayah, sudah 5 menit senyum karena belum ada respon. Menit ke-6 kami salah sangka dalam hati tuh kan, dia nggak suka pulang ke rumah. Menit ke-7 muka kita berubah. Kadang kita vokal juga, kalau nggak suka pulang jangan pulang. Kata suami saya, siapa yang nggak suka pulang? Salah apa lagi saya katanya. Ini, ya, paham ya Bu? Menurut riset laki-laki senang lihat wanita tersenyum Bu. Jadi ibu tahan senyumnya 10 menit. Masih 4 menit ya Allah. Aduh. Iya. Ini harus paham. Saya juga begitu. Dan laki-laki tidak suka 10 menit pertama pada saat datang kita bercerita panjang lebar. Sambut suami nggak usah lebih dari 10 kata di luar salam.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah sudah pulang, cukup Bu, cium tangan. Laki-laki, bapak-bapak akan ke meja kerjanya, betul Pak? Bapak harus taruh semua barangnya dan tidak suka diajak panjang lebar cerita walaupun berita gembira. Ibu kemana Bu? Ke dapur kita Bu. Ngapain? Nggak usah buat minum, lihat jam 10 menit jam berapa ya? Tunggu kode. Anak laki-laki itu kalau sudah siap bicara dia akan tanya sama ibunya, Bu ada masakan apa Bu? Bu ada makanan apa? Berarti dia siap bicara. Kalau suami saya, kalau bapak-bapak biasanya memanggil. Bu Isa, oh suami saya manggil, pas saya lihat jam, menit ke-12. Kalau sudah dipanggil saya bahagia sekali, ya Allah. Ya, saatnya menggenapkan 20.000 kata. Tadi pagi baru 14.500. Jadi saya panjang lebar cerita dan dia cuma jawab, saya nggak marah Pak, saya nggak marah Bu. Cerita aja lagi. Pasti dia cuma jawabnya gitu, Yang lucu biasanya besok pagi nanya lagi, kemarin gimana di Medan? Iya. Kalau ibu nggak paham akan sedih. Jadi tadi malam kau tidak dengar cerita aku. Padahal bukan begitu. Laki-laki ingin menanggapinya. Tapi waktu malam 7.000 kata sudah habis, maka besok paginya baru dia tanggapi. Karena sudah kembali lagi 7.000 katanya. Kita cerita aja lagi Bu. Kan kembali juga 20.000 kata kita karena sudah tidur. Udah cerita lagi lah saja, tidak apa-apa. Ya, nah seperti itu ya. Baik, siap Ibu? 10 menit pertama suami begini siap? Betul? Betul. Atau mau suaminya baru buka pintu, Assalamualaikum Bunda, ya Allah, ayah kangen banget. Mau begini suaminya? Mau begini? Mau yang begini apa yang begini? Ayo saya tanya, yang begini apa yang begini? Udah Bu, laki-laki memang itu wibawa, ini yang disebut cool. Only 10 menit. Iya tenang aja, daripada buka pintu adalah cin, masa begitu? Ya Bu ya, terima ya, alhamdulillah ya. Supaya rumah tangganya ya nyaman dan aman sehingga anak-anak tidak nongkrong-nongkrong di luar. Karena kalau nongkrong di luar ya biasanya ketemu orang yang salah, solusinya salah. Narkotika begitu ya, next. Bu Aisyah bisa dipulihkan? Bisa, tapi lama. Mbak Adel, menurut kamu, karena kamu punya pengalaman di dunia narkoba, berapa lama sih proses pemulihan sebetulnya? Seumur hidup. Seumur hidup. Adik-adik ini sudah lewati fase ini, tapi nggak boleh kemana-mana, harus sama-sama kalau mau selamat. Ya, saya terpaksa mencarikan apa kegiatan mereka. Salah satunya seperti ini. Ya, ada lagi yang senang mobil, kita bikin bengkel mobil sederhana. Ada lagi yang senang tanam-tanaman, kita bikin tanaman sederhana. Ya, seperti itu. Ya, baik. Apa yang sekarang narkotika sedang banyak di Indonesia dan selalu pasti banyak? Ganja. Ya, next. Ya, next lagi, ganja. Sumatera banyak ya? Iya. Perhatikan ganja memang kita jarang lihat secara langsung, tapi perhatikan daunnya berjari-jari, bergerigi, jumlah daunnya ganjil, kalau nggak 7, 9. Next. Ya, bedakan dengan daun singkong. Saya takut ibu sangka ganja itu temannya singkong. Betul Bapak, saya di Jakarta membina sebuah rutan, rumah tahanan wanita di Pondok Bambu. 10 tahun saya bina di sana. Suatu ketika ada warga binaan pakai hijab, pakai jilbabnya panjang. Saya kalah panjang. Saya heran sama dia. Ibu kasus apa di sini? Korupsi? Bukan Bu Aisyah. Saya kasus narkoba. Hah? Narkoba? Ibu pakai? Enggak. Ibu jual? Enggak. Loh kenapa ibu di sini? Saya pencinta tanaman. Suatu ketika ada orang ya kasih tanaman ke saya nggak tahu kalau itu ganja. Saya kira temennya singkong. Jadi dia taruhlah di halaman depan, rumahnya di pinggir jalan. Itu polisi lewat pertama nggak peduli, lama-lama dia tengok itu. Kalau ada tanaman ganja di rumah kita dianggap kita produksi. Ya. Jadi dia mempertahankan diri bahwa saya nggak tahu sama sekali dan sebagainya. Itu pun ditahan 5 tahun. Waktu saya jumpa itu 3 tahun dan dia sudah bilang, Bu Aisyah kalau cerita ganja tolong cerita tentang ya masalah saya. Supaya ibu-ibu yang senang tanaman harus paham ini mana ganja mana daun singkong. Ya. Iya. Ya. Next lagi.
Ya, bentuknya seperti ini. Ganja memang ada manfaatnya. Kalau direbus, rebusannya bisa untuk kanker stadium lanjut, ya, untuk epilepsi, ya. Next lagi. Dan bahkan di Aceh sebetulnya untuk ya obat alami menghindari serangan hama pohon kopi atau ulat. Ganja gini, dia daunnya berjari-jari, tingginya antara 1,5 meter sampai 2 meter gitu. Ya, ini pasti Pak polisinya nggak sampai 2 meter nih tingginya, dia sampai situ aja. Next lagi. Bahkan dulu batangnya bisa dibikin kain dan kertas. Kalau sekarang undang-undang kita untuk negara kita semuanya daunnya, batangnya, bijinya sudah masuk narkotika golongan 1. Ya, next lagi. Ya, lanjut lagi. Next. Ya. Di Indonesia ganja yang disalahgunakan kalau dijualnya eceran biasanya dibungkus koran seperti ini atau kertas coklat bungkus nasi. Bapak Ibu kalau melihat seperti itu pas dibuka daun-daun kering, daun biji ada batangnya, itu ganja sudah. Dulu saya sudah dokter tapi tidak ada seminar seperti ini. Saya lihat di kamarnya Sahril ada ganja, waktu saya tanya apa ini? Dia bohongi saya. Itu dia bilang itu pucuk teh pilihan. Jadi saya kira itu teh. Ya. Nah sekarang boleh bantu saya? Ya. Kalau ada orang seperti merokok tapi gayanya seperti ini, mundur sedikit Rudi. Ya, itu pakai ganja. Kalau ada orang seperti merokok tapi ditutup semuanya itu pakai ganja. Atau bahkan buka tanganmu Dona. Lintingan rokoknya itu dia taruh di hidung itu ganja. Sampaikan sama anak-anak begitu. Dan kalau ada orang seperti ini dan kita berdiri di sini, hati-hati ya. Asapnya pun bisa kena kayak kita. Nanti otaknya seperti tadi hitam-hitam. Kalau di Jakarta, kalau polisi melihat ada orang kayak gini, ini ditangkap, ini ditangkap. Ini dibawa kantor polisi, ini dibawa kantor polisi. Ini dites kencingnya, ini dites kencingnya. Hasilnya ini positif, ini positif. Hanya bedanya ini positifnya true positif agak tebal, ini false positif tipis. Saya ajarkan anak-anak saya yang 5 orang, nah kalau ada orang kayak gini kamu pergi menjauh. Anak saya yang kedua tanya, berapa meter Bu? 1 kilo. Jauh banget, iya larilah. Karena ini bisa ditangkap kiri kanan depan belakang. Sekarang di Jakarta sedang begitu. Ya, ini. Dan Bapak Ibu pernah lihat orang pakai ganja? Mungkin ada yang pernah, ada yang juga belum. Boleh saya kasih ilustrasi? Ya. Orang kalau pakai ganja suka tertawa-tertawa sendiri walaupun tidak ada yang lucu, ya, dan senang makan. Silakan. Enggak ada yang lucu, dia ketawa-ketawa dan nafsu makannya meningkat. Kalau ini karena lapar kayaknya memang, tadi pagi belum makan sih. Ah ini dia. Ya. Jadi kalau ada orang ketawa-ketawa sambil makan, hati-hati. Bedanya dengan orang-orang yang biasa, orang pakai ganja matanya bengkak. Atas bengkak, bawah bengkak, dalamnya merah. Kalau ini tidak bengkak karena hanya ilustrasi. Ya. Bedanya sakit mata ada kotorannya. Orang pakai ganja mata bengkak, merah, ketawa-ketawa sendiri dan suka makan. Masih lapar. Dan sudah tidak realistis. Ibunya jatuh pun bukan ditolong malah ditertawakan. Sampai kapan dia tertawa? Sampai lintingan ganjanya habis. Kalau dia pakai lagi tertawa terus. Ya. Narkoba ada yang namanya gejala putus zat. Ya, mari kita lihat gejala putus zat dari ganja kalau setelah dia pakai kemudian tidak ada lagi. Yang tadinya tertawa-tawa ini jadi diam saja. Bengong. Dan biasanya lihat jam, 1 detik itu dia lihat perputarannya 1 menit. Ya. Oke. Nah ini orang pakai ganja. Kalau dia pakai lagi ganjanya diketawa lagi. Ya. Dan yang bahaya dari ganja adalah ini. Ya. Maaf ya Ibu. Maaf. Orang pakai ganja yang paling bahaya adalah schizophrenia atau sakit jiwa. Maaf ya Bu ya, kaget ya Bu ya. Iya. Dia schizophrenia, saya habis jemput dari rumah sakit jiwa. Itu ganja ya. Memang tidak semua orang pakai ganja sakit jiwa. Ya, yang biasanya pakai ganja sakit jiwa itu biasanya ada turunan sakit jiwanya memang. Sakit jiwa itu turunan Bapak Ibu. Ada namanya kepribadian skizoid. Ya. Kalau tidak ada peristiwa berat atau tidak pakai narkoba, dia tidak tercetus. Kadang orang yang punya turunan sakit jiwa, mulai sakit jiwanya setelah umur 70 tahun.
Sekarang banyak lansia sakit jiwa. Karena umur lansia bisa sampai 80. Zaman dulu tidak ada lansia sakit jiwa. Kenapa? Umur 69 meninggal. Karena 70 sakit jiwa. Tetapi kalau pakai narkoba, umur berapa kamu sekarang? 33 bisa sakit jiwa. Ibu ketawa. Sampai sini bisa paham Bapak Ibu? Ini ganja dan ini sedang banyak. Masih banyak dan entah kapan ya selesainya ya. Tepuk tangan boleh buat mereka? Udah. Next. Opium. Tanamannya tidak ada di Indonesia, ini banyak di Thailand, Myanmar, perbatasan Irak-Iran, tuh Afghanistan banyak ini. Ya. Buahnya disebut buah popi. Mohon maaf kalau ibu ada yang namanya ibu popi, artinya ibu kebahagiaan. Gitu. Ya, ini. Tetapi zat ini masuk juga di Indonesia. Tahun 90-an itu banyak sekali. Ya. Sekarang sedang sedikit dan harganya mahal, tapi 5 tahun ke depan dia merebak lagi. Ini yang disebut candu mentah. Ini kalau dikeringkan candu mentah itulah jadi morfin dan kodein. Pernah dengar ibu morfin? Kodein pernah dengar? Kodein itu obat batuk. Iya, biasanya diberikan pada orang yang asma. Jadi kalau kita punya anak asma, batuknya kambuh, kita bawa ke dokter dan ke dokter kasih obat racikan, itu pasti ada kodeinnya. Tolong resepnya disimpan. Takutnya di sekolah sedang ada pemeriksaan narkotika, itu opiumnya positif itu. Kasihan, padahal anak kita sedang terapi asmanya. Jadi resep harus disimpan atau minta kopi resep di apotek. Ya, next lagi. Nah, ini yang merajalela tahun 90-an, makanya kacau. Keluarga baik-baik, anak baik-baik kacau. Ini dia. Sebutnya putau. Ya, dipakai dengan cara next. Itu isap. Dulu saya di kamar Syahrir saya lihat benda-benda ini, kartu telepon bekas, tutup CD, uang kertas digulung. Saya pikir itu kan benda halal sebetulnya. Tapi kalau ini ditemukan bersamaan seperti itu tandanya ada orang pakai heroin di situ. Ya. Apalagi dari jauh seperti pakai ngerokok, tapi di mulutnya itu uang kertas yang digulung, yang diambil asapnya. Ini yang disebut chasing the dragon atau ngedrag. Ada lagi dengan cara menyuntik. Pakai sendok biasanya Bu. Kalau ibu menemukan ada sendok yang ibu heran kenapa dari kamar mandi dan bawah sendok itu hitam, hati-hati. Siapa tahu itu habis dipakai buat ya pakai heroin karena dibakar. Ya. Next lagi, mari kita lihat ciri-cirinya. Silakan. Beda sama ganja, kalau ganja tertawa-tawa, orang pakai heroin ya terkantuk-kantuk. Terkantuk-kantuk. Bahkan berdiri pun bisa tidur. Ya. Apalagi gatal, karena heroin bikin gatal. Dan sering garuk-garuk, kemudian garuk-garuk wajahnya. Ya. Apalagi sering memegang rokok yang dibakar. Kalau ini karena ilustrasi jadi tidak boleh dibakar. Ya. Bapak Ibu kalau melihat ada orang merokok sambil ketiduran bisa jadi itu pakai heroin. Atau ya rokoknya ketiduran, itu juga bahaya. Ya. Ada lagi yang kita bisa lihat, minta mic-nya. Ya. Kalau bicara suaranya agak berat, agak cadel, coba kita cek. Cek Mbak Adel. Punten Mbak Adel, maaf maju dulu sebentar. Ibu maaf boleh ya pura-puranya ini tetangganya ya Bu. Ya, kamu ngomong sama Ibu. Hadap sini dong. Bu. Ngerti Bu? Enggak, sama saya juga mengerti. Satu. Tolong, satu. Mana itunya? Ya, oke. Bapak maaf, Bapak namanya siapa Pak? Maaf Pak Supratman, maaf ya Pak. Sini. Pura-puranya ini ponakan Bapak, pura-pura ya Pak. Bapak nggak mau punya ponakan gini kan? Iya, kamu ngomong sama Pak D. Lagi fly, ini namanya lagi fly, ngomong. Tahu Pak? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menemukan seseorang terkantuk-kantuk, garuk-garuk wajah, pegang rokok yang dibakar dan kemudian bicaranya seperti ini, bisa jadi habis pakai heroin. Hati-hati ya, dulu saya nggak ada ilmu seperti ini, jadi waktu adik saya seperti ini saya nggak tahu, saya pikir dia habis nonton bola kemalaman. Ya, tetapi, boleh mic-nya kasih ke mbaknya. Tetapi ya, cadelnya itu tidak permanen. Dia akan setelah itu kembali normal. Ya, coba cek. Tadi Mbak Adel ngomong apa? Bu, oleh-oleh Medan yang paling enak apa ya?
Ini mah kode. Kode keras. Jadi cadelnya nggak permanen, ya. Dia cuman sebentar cadel, kemudian kembali seperti semula. Baik, ya. Mas Rudi, kamu tadi bilang apa sama Pak D? Pak D, pinjam motor mau ikut tablik akbar Pak D. Mabuk mau ikut tablik akbar. Jadi seperti ini ya Pak, seperti ini. Jangan juga ada anak tetangga cadel dari kecil kita sangka mabok. Jadi ini cadelnya ya cuman temporer saja. Ya. Dan ini tidak lama ya. Berapa menit kalau lagi fly? 10 menit. 10 menit, ini sedang fly. Mbak Adel, berapa menit kalau lagi fly? 10 menit. Mas Robi, berapa menit kalau lagi fly? 15 menit. Mas Dona, kamu berapa menit kalau lagi fly? 5 menit, Bu. Cepet banget. Ini pasti putau yang KW3 nih. Heroin tuh KW-KW-an loh Pak. KW1 itu biasanya dicampur tepung terigu. KW2 dicampur paracetamol. Kalau yang KW3 dicampur kerak aki. Bapak tahu aki itu keraknya putih-putih, itu campurannya. Makanya fly-nya cuma 5 menit. Ya, ini dia. Dan ini pun cuman tidur dan mimpi saja. Ada bisa mic-nya ke sana? Ya. Mbak Adel, biasanya kamu kalau fly kayak gitu mimpi apa? Nyanyi bareng Merek Carey, Waduh. Lagunya apa? lagu Hero. Masya Allah. Kayak apa itu? There's a hero. Oh iya benar-benar. Mentang-mentang pakai heroin lagunya Hero. Kamu biasanya sedang fly, mimpi ketemu siapa? Dapat sertifikat tanah dari Pak Jokowi Bu. Aduh, ini pecandu minta sertifikat. Aduh. Ya, jadi cuman mimpi saja Bapak Ibu. Dan gak lama, 10 menit sampai 15 menit. Ya, yang bahaya adalah setelah itu ada gejala putus zatnya, sering disebut sakau. Ya, iya, badannya semuanya sakit. Kita lihat ilustrasinya, silakan. Orang putus zat dari heroin adalah mirip orang pilek, ingusan, ya, seluruh badan sakit. Perempuan paling nggak tahan, tidak bisa tidur, sakit sekali, ya, sakit. Bapak Ibu kalau mau berempati sakitnya kayak apa? Kayak kuku dicabut hari pertama 1, hari kedua, hari ketiga. Kadang mereka tahan sampai 3 hari, setelah itu nggak tahan. Mereka beli lagi, pakai lagi. Pada saat pakai 15 menit hilang sakitnya, tapi hanya bermimpi saja. Habis itu sakit lagi kayak gini. Beli lagi, pakai lagi. Hilang cuma 15 menit, sakit lagi seperti ini. Ini yang disebut ketergantungan. Tahun 90-an Indonesia kena heroin. Keluarga baik-baik, anak baik-baik seperti ini. Memang sekarang sedang sedikit, tapi prediksi kami 5 tahun ke depan seperti ini lagi. Ya. Next. Ekstasi. Ini juga masih banyak di Indonesia, ya Allah ya. Warna-warni, ini yang disangka sering permen ya, ekstasi. Belinya di diskotik Bapak Ibu. Makanya kalau anak-anak izin ke diskotik larang saja. Mafia itu di sana, ya. Dan mafia itu sengaja kalau ada anak baru dia nggak kasih dulu. Kapan lagi datang kedua baru dikasih. Dikasihnya juga tidak 1 tablet, dikasih 1/4 dulu tablet. Istilah mereka seprempi. Nanti datang berikutnya dikasih stengki setengah. Ya. Tahu ya Bu, Pak, harus dengar ya istilah ini ya. Karena saya pada saat itu dengar sprempi, stengki nggak tahu kalau itu istilah ekstasi itu. Sprempi berapa Bu? Stengki berapa? Tapi jangan juga sudah tahu beli telur stengki kilo, jangan begitu. Beli khas dalam sprempi kilo, jangan begitu. Kalau polisi dengar itu ditangkap itu. Ekstasi 1/4 tablet kalau kita pakai, detak jantung yang normalnya 80 kali per menit menjadi di atas 120 kali per menit. Dup, 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 dup. Kemudian tidak bisa dibawa duduk seperti ini. Kalau dibawa duduk seperti ini langsung kejang. Makanya di diskotik diberikan house music, musik ajeb-ajeb. Supaya mereka bisa bergerak. Ya, kita lihat ilustrasinya, silakan. Jogetnya ciri khasnya begitu. Hanya kepala dan tangannya diangkat. Dan biasanya bawa air minum. Itu
ciri khas. Kalau Bapak pergi ke diskotik ada orang kayak gini, itu habis pakai ekstasi. Dan mereka paling sering senang dekat sound system, jogetnya. Agar beat musiknya kena jantungnya gitu. Nah ini dia. Seperempat tablet bisa goyang 2 jam. Kalau lagi nanti mereka duduk ditekan lagi seperempat tablet 2 jam lagi. Ya, sudah selesai dikasih lagi 2 jam lagi. Ya, ini ekstasi. Kemudian kalau dia tidak diberikan lagi, muncul gejala putus zatnya. Kita lihat gejala putus zat ekstasi, silakan. Ketakutan, paranoid. Semua baju berseragam disangka polisi. Ya. Dan biasanya matinya karena dehidrasi. Joget bisa 2 jam, 2 jam, 2 jam, air minumnya cuma 1 botol kecil. Dehidrasi. Dan ada juga halusinasi. Kenapa? Apa sih? Apa? Apa? Di sebelah kiri Itu pakai baju hitam, celana hitam, bisa nggak ngeliat. Ya Allah, setan. Ya Allah, kakinya nggak nampak bisa. Tak nampak kakinya? Iya, kok doalah. Doa. Allah barik lana fima rojakana wakina ajaban. Tahu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Awas bisa itu ada lagi. Ini dekat ya. Halusinasi. Ya, ekstasi membuat orang halusinasi, membuat orang paranoid dan matinya karena kekurangan cairan. Ini dan masih banyak di Indonesia, ya. Boleh? Tepuk tangan dulu buat mereka. Next lagi. Sabu. Nah, ini yang sekarang beredar sudah hampir 10 tahun se-Asia. Ini juga mengapa yang suka orang pekerja. Kenapa? Efek sabu bisa membuat orang tidak tidur. Maka orang-orang yang workaholic, ya, dia suka pakai ini. Anak sekolah tidak suka pakai sabu. Anak sekolah suka narkoba yang buat tidur. Makanya ini orang-orang yang bekerja seumuran kita, usia produktif yang suka pakai ini. Berharap bisa kerja terus menerus, ya, sabu. Bentuknya kristal, ya. Dia hampir sama ekstasi, hanya bentuknya kristal. Sering digunakan dengan alat yang disebut bong sabu. Bapak Ibu, botol apa saja kalau ada sedotan keluar dari tutupnya dan badan botol, itu bong sabu. Ibu saya dulu sering lihat seperti ini di kamar adik saya. Tapi karena nggak ada seminar, disangkanya itu prakarya sekolah. Jadi itu ibu saya, itu botol dia lap terus setiap hari. Setelah tahu itu botol bong sabu baru pingsan ibu saya itu. Ya, nah ini dia. Nah, sabu biasanya tidak pakai sendiri karena susah. Ya, dan karena efeknya tidak tertidur, maka dia sering pakai rame-rame. Makanya buka kamar di hotel kah, ya. Dan mari kita lihat ilustrasi sabu, silakan. Orang pakai sabu tidak tidur, ya, dan tidak mau makan. Bisa 3 hari 3 malam. Dan suka sekali bebenah-bebenah. Lincah bebenah itu, tapi kacau balau. Ya. Dan ada kecemasan, makanya ada gerakan berulang-ulang. Bapak Ibu kalau cemas atau anak-anak kalau cemas tolong tidak boleh begini. Polisi kalau lihat begini disangka orang pakai sabu. Padahal ini cemas biasa saja. Ya, nah itu dia senang bekerja gitu. Perhatikan mulutnya Bapak Ibu, orang pakai sabu akan begini mulutnya nih. Nah, matanya melotot-melotot. Sering pilin-pilin rambut kalau anak perempuan. Pada saat dia matanya melotot seperti ini dia tidak lihat kita, ibu dia sedang fly tapi bergerak. 3 hari 3 malam tidak tidur. Dan tidak mau makan. Pasien saya banyak ibu-ibu, modusnya karena ingin kurus. Siapa yang nggak kurus kalau tidak tidur dan tidak makan pasti kurus kan? Cuman gila. Nah ini dia. Ya. 3 hari 3 malam tidak tidur. Kalau setelah 3 hari pakai lagi, 3 hari 3 malam lagi tidak tidur. Kalau 3 hari setelah itu dia tidak pakai maka dia tidur terus. Yang bahaya pas bangun, sewaktu bangun ada gejala putus zatnya. Kita lihat ilustrasinya, silakan. Paranoid, waham curiga. Dia sangka kita mau menyerbu. Paranoid, waham curiga. Dan terkadang depresi, putus asa. Maka ada ide suicide, bunuh diri. Naik lantai atas. Cuman takut mati juga dia doa dulu. Mungkin kecilnya di pesantren ini anaknya. Makanya kalau ada anak muda diberitakan bunuh diri dari lantai atas, itu bisa jadi karena pakai sabu.
Dan ada lagi yang seperti ini. Ya. Maaf ya Bu, maaf ya Bu, maaf ya Bu. Ini bahaya, mencelakakan orang lain Bu. Makanya banyak suami-suami yang pakai sabu, istrinya kena KDRT. Minggu lalu ada saya punya pasien, suaminya pakai sabu, tangan istrinya dijepit. Masya Allah, ya, mukanya ditempeleng. Kenapa? Karena dia curiga. Dia bilang istrinya berselingkuh padahal tidak. Ini yang bahaya. Kalau ibu-ibu pakai sabu, anaknya yang dipukul, anaknya yang diinjak. Ini bahayanya sabu. Maka kalau ada keluarga atau tetangga kita yang pakai sabu suaminya, tolong istrinya, suruh istrinya keluar dari rumah, pergi dia. Pergi untuk cari pertolongan, bukan cari suami lain, cari pertolongan. Ya, ya ini bahaya ya. Maaf ya Bu ya, tadi malam mimpi apa? Oh nggak ada. Baik, tepuk tangan buat mereka. Aduh, ini baru ilustrasi loh Bu. Biasanya langsung dibunuh Bu. Pokoknya serem banget ini orang kena narkoba. Ya, next. Benzodiazepam. Ini juga sering disalahgunakan. Dan ini sering dipakai kalau anak-anak mau tawuran Bu. Ya, kenapa? Ini masih dipakai oleh dokter untuk anti stres atau anti cemas, anti depresi. Cuman dokter atur dosisnya. 3 kali 1 tablet. Apa artinya tuh Bu kalau 3 kali 1 tablet? Minumnya 3 sehari. Setiap minum 1 tablet. Penyalahguna dia minum 3 kali 1 papan. Makanya sering bertengkar ya. Ya next, lanjut saja. Berikutnya adalah zat berikutnya. Ya. Ini Lexotan, koplo, ini termasuk benzodiazepam. Ya. Biasanya jadi galak, next. Marah-marah, terlalu percaya diri, berhasrat untuk berkelahi. Ya. Dan kalau putus zatnya dari benzo ini dia tidur, sesak nafas, gelisah, capek, kesel, haus dan matinya karena sesak nafas. Jadi orang yang pakai ini sok-sokannya cuma 2 jam. Setelah 2 jam dia rasa sesak. Karena takut sesak maka dia pakai lagi 1 papan ya. Next. Ini juga sudah ada di Indonesia. Lysergic acid diethylamide, LSID. Bapak Ibu hati-hati bentuknya kertas bergambar animasi. Ya, seperti ini. Saya bilang sama anak saya, "Nak, ibu nggak hafal bentuknya, gambarnya. Tetapi kalau ada orang kasih kamu kertas, ya seukuran perangko." Oh, tapi anak sekarang nggak tahu perangko. Perangko apa Bu? Seukuran materai ini. Kemudian kalau orang itu bilang sama kamu, kamu mau nggak gambar ini keluar dari kertasnya? Terus orang itu ajarkan kamu, ya robek sedikit-sedikit karena kertasnya itu ada bolongannya Pak, ada perforasinya. Dirobek sedikit dan orang itu ajarkan menempelnya di lidah, next. Ini narkoba. Kadang mereka ajarkan di atas langit mulut. Atau next, di sklera mata. Next. Nah itu. Ya, ini dia. Itu narkoba. Ini membuat apa? Halusinasi. Bapak Ibu kalau saya bilang halusinasi, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Halusinasi. Bukan menghayal, halusinasi bukan menghayal. Halusinasi melihat sesuatu tapi bukan itu wujudnya. 2 tahun yang lalu saya punya pasien anak SMA pakai LSID di rumahnya, di ruang tamu. Setelah dia tempel di lidahnya, dia lihat jamur payung tahu ya Bu? Yang kecil segini, dia lihat sebesar ini. Karena kaget dia lari, dikejar jamur ini. Karena ketakutan, capek juga lari-lari, dia sempat ke dapur, ada pisau, dia ambil, dia tusuk jamur itu, ternyata kepala adiknya. Dia baru sadar setelah adiknya berteriak. Ya. Nah ini tadi, ini halusinasi. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Next lagi. Ini juga kategori narkoba. Lem, spidol. Tapi kita tidak bisa hentikan barang-barang ini karena masih bermanfaat. Makanya ajarkan diri kita dan anak kita kalau pakai spidol minimal 1 jengkal dari hidungnya. Kalau bagus lagi lebih jauh, seperti itu. Dia buka lem dari jauh. Ya. Bapak Ibu siapa suka bau bensin? Kalau cuma sekelebatan begitu tidak masalah. Yang masalah kalau bensinnya taruh di mangkok, taruh di plastik, dihirup. Itu jadi masalah. Seluruh Indonesia paling sering yang pakai zat ini adalah anak-anak jalanan. Mereka biasanya taruh
lemnya itu di dalam bajunya dihirup atau ditutup plastik. Kenapa anak jalanan? Awalnya karena ingin tidur. Mereka tidak punya rumah, tidak punya tempat tidur, tidak punya kamar. Maka kalau mereka tidur di samping seperti ini di trotoar, dia pakai itu lem dulu. Agar apa? Agar kalau ada orang lewat dia tidak terganggu. Semut gigit tidak terganggu. Seperti ini. Tapi lama-lama zat narkoba ini ya tidak berefek. Sehingga tidak tidur tapi malah sakit kepala. Yang bahaya adalah pada saat dia tidak dapat efek tidurnya, itu lem tidak dilapis lagi, dia langsung hidungnya saja di lem itu. Yang cilaka mati mendadak karena menghisap. Itu hidungnya penuh lem ya Pak. Ya. Dan kemudian ya, apalagi kalau tidak mati, anak itu menjadi kebodohan permanen. Bayangkan Bapak Ibu, sudah bodoh permanen. Ini yang sekarang di daerah-daerah setengah mati menghadapi anak-anak yang pakai lem. Istilahnya ngelem. Ya. Kami di rehabilitasi pusing kalau anak-anak pakai gini. Ya. Ada lagi sekarang, narkoba dari tai sapi. Maaf ya Pak. Awalnya jamur yang tumbuh dari tai sapi ini disebut magic mushroom. Ya. Next, jamurnya mana? Nah ini banyak di Bali nih, sama Jawa Timur banyak. Cuman menunggu jamur dari tai itu menunggu 2 minggu sampai 3 minggu. Akhirnya mereka nggak sabar, mereka pakai kotorannya diambil dari pantat sapi langsung. Ditaruh di kaleng, ditutup 5 jam, setelah itu dibuka dihirup. Yang diambil zat amonius. Maboknya sama seperti cium lem kaleng. Pengguna lem kaleng, kalau dia pakai lem kaleng, aroma tubuhnya bau lem. Nah pengguna tai sapi, aroma tubuhnya bau tai sapi. Itu cara mendeteksinya. Di Jakarta, kalau polisi sedang sidak narkoba, kalau dia temukan pecandu narkoba tai sapi, tidak ditangkap. Kenapa? Karena polisi malas barang buktinya tai. Dia malas bawa ke persidangan karena barang buktinya tai. Maka dibiarkan saja, sudah biarkan saja katanya. Dan kalau dibiarkan 1 tahun 2 tahun dia mati sendiri karena TBC. Jadi polisi pikir daripada bawa tai ke persidangan, waduh mending mati sendiri saja. Ya ini dia. Next. Ini juga sedang masalah tembakau gorila. Ya, ada yang boleh sharing tembakau gorila, silakan. Ya berdiri. Apa sih tembakau gorila ini? Tembakau gorila sejenis ganja gitu, tembakau tapi dia disuntikan sintetisnya dari zat ganja dan amfetamin. Gitu? Iya. Ini pakainya seperti rokok juga? Iya, sama kayak ganja. Apa yang sensasinya apa sensasinya? Sensasi awalnya itu sama kayak ganja, ketawa-tawa awalnya gitu kan, nafsu makan meningkat gitu. Yang membedakan itu setelah beberapa saat kemudian badan kita tuh kaku, nggak bisa bergerak gitu. Seolah-olah tuh kayak ditiban gorila. Hah? Kayak ditiban gorila. Ditiban gorila gitu? Iya. Makanya disebut tembakau cap gorila? Iya. Itu apa enaknya itu? Ada lain selain cap gorila? Ada banyak. Apa? Satu-satu sebut. Hanoman. Nah, kalau ada cap Hanoman itu juga narkotika. Lagi? Ganesa. Ganesa. Apa lagi? Roket. Roket. Ya. Roket, apa lagi? Nataraja. Nataraja, apa lagi? Tirek. T-Rex, apa lagi? Samtek. Samtex. Dewa Siwa. Dewa Siwa. Ya. Oh, banyak kali. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang kami jelaskan ini belum seberapanya tentang narkoba, tetapi ini yang sangat populer, sedang populer saat ini. Ya. Baik, Bapak Ibu ada yang mau bertanya pada kami? Mumpung saya hadirkan anak-anak yang punya pengalaman di dunia narkoba, silakan kalau Bapak Ibu mau tanya. Boleh dibantu, Mas? Oh ya, ada? Ya, ada mic-nya, boleh? Ya, boleh dibantu, Mas? Punten namanya siapa? Maaf, MC-nya keren banget. Mas Dewa? Wah, Dewa Siwa. Oh, cap gorila dong. Ada Bu, silakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hema. Ya, Terima kasih Ibu, ilmunya sungguh bermanfaat. alhamdulillah. Terutama mungkin bagi saya yang anaknya masih kecil-kecil. Ya, baik. Yang ingin saya tanyakan Bu, ini pengalaman pribadi. Jadi tante saya itu punya anak laki-laki. Dia itu dapat cerita, tante saya itu dapat cerita dari temennya kalau anaknya tersebut mengkonsumsi narkoba, Ya. tapi nggak tahu jenis apa. Ya, baik. Terus kemudian tante saya menyuruh saya untuk menasehati gitu. Tapi terus terang saya basicnya juga
belum tahu persis Ya. seperti apa gitu. Ya. Kira-kira Bu gimana? Mungkin Ibu ada masukan untuk saya seperti apa untuk bertindak atau mengambil langkah-langkah untuk biar sepupu saya Disuruh ini, menasihati orang tuanya atau enggak, korbannya? disuruh menasihati anaknya. Oh, Anaknya itu kuliah semester 1. ya. Mungkin karena saya juga basicnya Ya. dokter gigi, Ah, luar jadi biasa. mungkin tante saya Meminta, mempercayakan ya? ke Iya. saya untuk ya menasehati atau Ya, baik. seperti apa gitu Bu. Terima kasih. Baik, terima Bu. kasih dok. Wassalamualaikum Ya, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau ada keluarga atau tetangga atau sanak saudara yang pakai narkoba dan kita disuruh meminta menasihati anak itu, nasihati saja. Tapi ketahuilah tidak semerta-merta dia akan ikuti nasihat itu. Ya. Yang penting kasih tahu supaya anak itu ingat bahwa oh ada orang yang mau tolong saya. Tapi ngomongnya gak usah panjang-panjang. Sampaikan begini, nak, ya, tante tahu kamu ada masalah. Silakan cerita, ya. Insya Allah tante bantu. Enggak kok tante, enggak, pasti bohong kan itu? Ya, pokoknya kapan waktu kamu siap cerita, ceritalah, saya bantu. Boleh sebut apakah kamu kena narkoba, kah, LGBT, kah, tawuran, begitu. Habis itu tinggalkan, jangan lama-lama. Itu aja. Supaya dia tahu ada orang yang bisa dia minta bantuan. Ya, gitu aja. Ya. Ya, Mas Dewa, Ya. Ibu, Bapak Ibu, seandainya ada yang penting sekali ingin ditanyakan atau konsultasi, saya open WA ya. Oh. Ya, boleh di 081. Dicatat dulu Ya. pelan-pelan Ibu. Ya. Apalagi laki-laki ini 081. nggak bisa ini ya, nggak bisa melain-lain. Oke, 081 Ya, 80 80 80 lagi. 80 berarti 8081 Ya. 8080 76 76 335. 335. Ya, seperti itu. Oke. Ya, jadi kalau sangat penting sekali, silakan Bapak Ibu WA saya, sebutkan namanya dan katakan ini dari BPN Sumatera Utara. Betul Ya. sekali. Kalau saya belum baca, berarti sedang ngajar atau praktek, insya Allah saya baca. Tetapi kalau 3 hari, 4 hari belum saya baca, berarti WA-nya kedorong ke bawah. Tolong sapa lagi di atas. Karena banyak banget ya dok ya, luar biasa. Insya Allah loh. saya balas ya. Oke. Dan Saril, ada teman-teman IPWL dari sini? Ada? Ya, boleh maju ke depan? Oke. Ya, boleh minta tolong teman-teman. Bapak Ibu, seandainya ada keluarga Anda yang kena narkoba di Medan, ya, kami punya teman-teman yang bekerja di panti rehabilitasi narkoba. Assalamualaikum, ya Allah, pinjam mic dulu. Ya, ya boleh. Sini Saril temenin dulu, ayo. Karena kalau dulu susah, pasti dibawanya ke Jakarta. Apa kabar? Alhamdulillah, kenalkan. Namanya siapa Bang? Denny. Bang Denny. Bang Denny, apa nama istilahnya rehabilitasi center di Medan ya? Atau kalau undang-undang menyebutnya IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Apa namanya Mas? Medan Bang? Plus. Medan Plus, Masya Allah. Di mana itu? Bertepat di Jalan Jamin Ginting, Pasar 7 Padang. Jamin, Jalan Ginting, Jamin Ginting, Hah? Pasar 7 Pasar 7? Padang Bulan. Padang Bulan, ini ada tempat. Silakan ya, mudah-mudahan kita bisa bantu walaupun itu tetangga kita. Boleh nomor HP? Nah, catat Bu, ini penting sekarang ini kadang-kadang nggak nyangka tahu-tahu tetangga atau ponakan kena. Silakan berapa? 0813 0813 ya 7089 7089 2889. 2889. Iya, gitu ya. Iya, tepuk tangan dulu buat Medan Plus ya Allah. Terima kasih Bro. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Baik, Bapak Ibu. Narkoba itu kalau minggu ini pakai 50.000, minggu depan tidak mempan 50.000 naik 100.000, naik lagi 200.000, naik 3 terus-terusan begitu. Ya. Baik, Mbak Adel. Mana mic? Mbak Adel, ambil mic. Ya. Ya Bu, Kamu per hari pernah berapa? sehari 2 juta. Sehari 2 juta. Ya. Oke. Baik, Mbak Adel, kamu pakai narkoba berapa lama? Kurang lebih 17 tahun. 17 tahun. Yang sehari 2 juta berapa tahun? Kurang lebih 10 tahun. Bapak Ibu bisa hitung nggak? Sehari 2 juta, 10 tahun dia pakai. Miliarder sebetulnya ya. Ini yang jadi masalah. Jadi narkoba ini perdagangan ilegal. Jadi uang kita semua diambil oleh mafia. Ya. Mbak Adel kok bisa begitu? Gimana itu? Bisa banyak punya uang itu per hari 1 juta. Orang tuamu apa kerjanya? Orang tua saya dulunya tuh dua-duanya PNS Bu. Pegawai negeri sipil? Iya. Oke. Ya. Baik.
Apa yang kamu lakukan? Kok bisa berapa tadi? 2 juta per hari? Iya. Apa yang kamu lakukan? Awal mulanya sih uang jajan saya kumpulin. Terus kadang uang sekolah yang saya pakai. Uang sekolah? Terus lama-lama saya punya survival skill. Wis. Boleh ilustrasikan survival skill. Ini yang jadi masalah kalau anak kita pakai narkoba yang tadinya anak baik-baik, ya, dia akan menjadi anak yang seperti ini. Ya, silakan. Ya. Kalau sudah nggak ada uang, pasti dia jual barang berharganya, ya. Dia akan jual handphonenya, Bu, jam minta tolong tangan. dong Bu, saya mau jual barang murah deh Bu, 300.000 aja. Bu, tolong Bu, saya buat Harganya makan nih, miring tuh, Bu. Lapar banget Bu, orang tua saya lagi keluar kota, saya butuh uang Bu, tolong Aslinya Bu. 7 juta, 300.000 Ayo dong, loh, Bu. Please Bu, saya lapar banget nih Bu. Ibu mau tolong saya nggak? Ayo dong Bu, murah Jadi Bu. kalau Masih barang murah, Bu. dia sudah habis, maka nanti barang adiknya yang dijual, barang kakaknya, barang-barang di rumah. Bapak Ibu hati-hati, kalau kompor gas hilang itu biasanya pecandu narkoba. Kompor gas. Adik saya Pak, itu Magic Jar dijual bersama nasi-nasinya. Coba bayangkan, ayah saya mau makan tuh bingung, mana ini Magic Jar? Baik, kalau sudah tidak punya barang seperti itu, maka dia akan pakai cara seperti ini. Mohon maaf. Pak, coba diri dulu sini. Maaf ya Pak. Maaf ya Pak. Maaf ya Pak, ya Allah. Punya handphone? Kena palak Bapak ini. Coba itu Pak, jamnya dicopotin dulu. Kalau Bapak sudah tidak ada copotin aja. barang yang dijual, mereka Copot dulu akan sini, Bapak memalak mau nyawa orang apa lain. harta Pak? Tawa-tawa, copot Pak. Saya Maaf ya turun. Pak. Sini, sini. Maaf ya Pak. Buka. Lama kali Pak. Buka cepet. Ih. Di handphone ada 2 nih. Sini di handphone aja biar cepet deh. Situ duduk, Bapak duduk. Reak, awas lo Pak. Ah. Maaf ya Pak, ya Allah. Begini pecandu narkoba nih, dia berani walaupun tidak pakai senjata. Baik. Kalau tidak ada nyali, biasanya cari uang dengan cara seperti ini. Assalamualaikum. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu begini, sekarang Pak. Pak. Ngamen. Ngamen Pak. Tidak semua pengamen pecandu narkoba, tapi Bayar pecandu dong, narkoba Pak. bisa pakai cara seperti ini. Bapak enak aja Ya. senyum-senyum. Kalau pengamen biasa Bayar, kita Pak. angkat tangan dia pergi. Ini agak memaksa. Pak, ya iyalah Pak. Ya maaf aja Bapak mah. Ada juga seperti ini. Kalau Bapak Ibu pergi ke Jakarta dan kemudian naik kendaraan umum, bus, maka Anda akan melihat ada anak muda seperti ini. Disebutnya orasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang bapak-bapak penumpang yang saya hormati. Saya di sini bukan untuk tindak kriminal Bu ya. Ya saya di sini hanya minta uang 1.000-2.000 rupiah daripada saya mencopet, saya memalak, saya menjamret, tidak halal Ibu ya. 1.000 ikhlas dari Anda halal buat saya. Demikian dari saya, semoga bapak-bapak ibu selamat sampai tujuan, jaga selalu barang Anda, hati-hati dalam melangkah. Sekali lagi, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum Ini sering warahmatullahi didengar di wabarakatuh. bus. Namanya orasi. Tidak semua yang orasi pecandu narkoba, tapi pecandu narkoba bisa pakai cara seperti ini. Ya. Daripada saya mencopet, Dia Pak, minta nggak halal, 1.000-2.000 rupiah dari Anda. Pak. 1.000 ikhlas dari Anda lalu buat saya Pak. Daripada saya mencopet, menjamret nggak halal Pak. Yang serunya dia sangat jujur, daripada saya mencopet tidak halal. Pak, Bahkan lengkap dengan wabillahi taufik wal hidayah. 1.000 Bu. Daripada saya mencopet Bu. Ya Allah susah Ini di Pak. bus-bus sering terjadi seperti ini. Bu. Nah ibu baik nih kayaknya nih Bu. 1.000 Bu, daripada saya mencopet Bu. Kan nggak halal Bu. 1.000 aja Bu. Ya. Kalau nggak ada 2.000 nggak apa-apa Bu. Ya. Daripada saya mencopet Bu, nggak halal Bu. Ya Allah. Maaf ya Bu. Maaf ya Bu. Harus samperin dulu nih ibu dicopet ya. Kayak mana Bu? Maaf ya Bu. Makanya jangan percaya walaupun dia bilang daripada mencopet, dia tetap mencopet. Maaf ya Bu. Ya, ya baik. Ada lagi cara, silakan. Di atas aja, Pak. Oh di sini ya. Tidak semua tukang parkir pecandu narkoba, tapi mereka bisa pakai cara seperti ini. Sedikit, telas sedikit. Oh, ya, Bahkan mereka rebutan lahan parkir. Gua dulu, boy. Tahan dulu, Le. Ini, Le. Satu, Le. Bangkaian dulu, Le. Satu, Le. Malah dia pengen sumut nih kalau ngasih 10.000, Le. Istrinya bakal kepala berkain pusat. Le, kemana ngasih tinggal satu, Le. Ini aja lah, Le. Mereka walaupun sama
sama-sama pakai, tapi mereka kalau cari uang itu mereka berebut lahan parkir. Bahkan mereka bisa bertengkar, berantem karena ini. Dan cilakanya pada saat mereka berantem, itu 2 mobil pergi nggak bayar parkir. Bodoh kali mereka nih. Baik, tepuk tangan. Iya, kembalikan barang-barang dulu semuanya. Yuk, kembalikan barang-barang semuanya dulu. Ibu, tolong dicek ada yang hilang apa tidak? Saya tidak tanggung jawab. Pak, ini dikembalikan, betulkah itu punya Bapak? Coba dicek kembali, Pak. Oh, Masya Allah. Bapak Ibu, anak-anak yang baik pada saat dulunya, tapi pakai narkoba maka dia menjadi anak yang punya tindakan kriminal. Adik-adik saya dulu nih anak baik semuanya, betul? Pernah juara nggak waktu sebelum pakai narkoba? Pernah. Pernah juara? Iya. Mbak Adel pernah juara apa sebelum pakai narkoba? Juara lomba nyanyi antar sekolah. Lomba nyanyi antar sekolah. Mas Robi pernah juara apa? Pernah juara lomba baca puisi, Bu. Baca puisi? Ya, Antar? Antar sekolah juga. Oke. Mas Dona pernah juara apa? Juara 1 lomba cerdas cermat tingkat wali kota Madia. Tingkat wali kota. Allah, sebelum pakai narkoba. Mas Rudi pernah juara apa? Juara lomba azan tingkat wali kota. Lomba azan tingkat wali kota. Mas Roma pernah juara apa? Lomba Misabakoh Tilawatil Quran tingkat kecamatan. Bayangkan, mereka anak baik, punya prestasi, karena pakai narkoba hancur semuanya. Ya Allah. Tapi alhamdulillah saat ini mereka sudah berobat dan bertobat dan kondisinya seperti ini. Dan karena, boleh tepuk tangan, terima kasih Mbak Bambang mundur di tepuk tangan, Masya Allah. Ya, karena mereka punya talenta musik maka saya minta mereka upgrade talenta musik mereka ya. Dan, aduh, sedih ya. Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu melihat mereka nampaknya sehat walafiat, tapi mereka punya komplikasi. Sesi terakhir saya memberikan ilustrasi tentang komplikasi, silakan. Slide-nya. Ya, komplikasi pada pecandu narkoba seringnya merusak paru-paru karena mereka selalu hisap. Kena TBC kah? Bronkitis kah? Atau asma didapat besar. Lambungnya juga rusak. Lever pasti rusak. Kalau nggak kena hepatitis B, hepatitis C. Ya, baik. Next slide. Ya. Ada juga komplikasi mental yang disebut apati. Kami juga punya pasien-pasien di rehabilitasi seperti ini. Cuman bisa makan, minum, tidur. Tidak bisa lagi tertawa. Mbak Adel masih mending bisa cerita maka saya bawa. Ini, ada yang seperti ini. Ada lagi komplikasi yang lebih rumit, komplikasi mentalnya. Ya. Gangguan jiwa. Banyak yang begini tapi saya tidak bawa karena akan mengganggu kita. Ini agak-agak saja sudah mengganggu. Apalagi yang betulan. Next. Ya bisa. Ya, tolong. Dengar ya, belikan saya 1 kilo bawang putih, 2 kilo bawang merah, 3 kilo cabai hijau. Ya, silakan. Bawang bombay ini berapa, Bu? Nggak ada bawang bombay. 1 kilo bawang putih, 2 kilo bawang merah, 3 kilo cabai hijau. Bawang putih. Keren bawang bombay. Dengarnya bawang bombay tadi. Ibu, cabai-cabean berapa kilo? Nggak ada cabai-cabean. Kalau cabai-cabean itu gonceng motor bertiga, 3 kilo cabai hijau. Waduh. Bapak Ibu pecandu narkoba itu pelupa. Makanya pada saat masuk rehabilitasi, 3 bulan pertama itu ada namanya walking paper. Jadi dia harus bawa kertas, bawa alat tulis. Setiap ada perintah sederhana dari pimpinannya atau dari binaannya, kakak kelasnya gitu, dia akan catat. Begitu. Lupa ya? Lupa. Iya. Ada anak binaan kami, dia saya suruh bawa mobil. Dia di depan, saya di belakang. Pada suatu ketika ada lampu merah, dia tanya sama saya, "Ibu, kita lampu merah lurus ya?" Saya dari belakang bilang, "Iya lurus." "Lurus Bu?" "Iya lurus." "Jadi lampu merah lurus?" "Iya lurus." Setelah lampu merah, dia belok kanan. Itu sering terjadi. Ya, kadang-kadang saya pusing tapi apa boleh buat. Ya Allah. Next. Ngapain lu? Mau nyolong lu ya? Enggak, gua nggak percaya sama lu. Lu lihat-lihat barang, pasti ada yang hilang.
Enggak, gue gak percaya sama lo. Sampai sekarang gue gak percaya sama lo. Udah jauh-jauh sana. Gue panggilin polisi lo. Cabut gak? Enggak. Cabut gak lo? Oh, biarin. Tidak dipercaya oleh keluarga walaupun sudah keluar dari panti rehab karena mereka pernah mencolong barang, mencuri barang dan sebagainya. Yang bahaya adalah pada saat seperti ini, ya, dia kembali ke teman lamanya. Michael, kenapa muka lu gak enak banget, Kel? Pusing gue. Kenapa sih lo? Lu sekalinya gue lihat begitu, lu biasa kalau ngeliat gue kabur-kaburan lo. Masa Kenapa gue sih? gak boleh dapat kesempatan kedua kayak orang-orang gitu kan? Emangnya kenapa? Gue udah berubah, udah ikut rehabilitasi tuh apa sih yang di itu tuh namanya tuh. Ini. Sia-sia hidup gue. Udah, tenang aja kan gue bilang apa yang paling setia tuh gue selalu menemani. Udah gue gak bakal ninggalin lo. Serius. Gue gak doyan sama cowok. Sini. Lagi siapa yang naksir lo sih? Sini. Ini barang masih yang lama, ya kan? Udah lo santai aja Jangan, dulu. gue udah berubah. Jangan. Udah lo berubah aja masih di stigma lo. Udah lo pegang aja dulu. Percuma kan? Bener juga loh. Udah, ini hari ini gue kasih gratis lo. Gue temenin lo, gue gak bakalan ninggalin lo. Kan gue bilang gue temen yang setia. Karena dia curhatnya pada teman lama, Tenang, tentu lepasin solusinya semua masalah sama. yang ada, ya enggak? Gue bilang, ya enggak? Emang kesialan tuh. Kan? Gue sialan tuh. Ya, lo mendingan lo ikut gue lagi dah, ya gua kan? kenapa nih? Lo jadi kakuin gitu lah. Lo jangan ninggalin gue, Sam. Gue gak ninggalin lo sini, woi. Ya, ngerepotin nih anak nih. Woi. Ya, tar dulu. Bawa barang gak lo? Dompet. Gue gak ninggalin nih, gue nemenin nih. Udah deh. Karena Ya, sudah lama kirim. tidak pakai narkoba waktu direhabilitasi, maka pakai berikutnya walaupun sedikit bisa membuat overdosis. Yang bahaya adalah teman yang memberikan bukannya menolong malah dia mencuri semua barang-barang berharga orang ini. Ini yang sering terjadi. Ya. Next. Shh, udah. Ayo, Dok, ya. maaf dok. Kenapa? Saya mau tanya dok, masalah hasil tes yang kemarin dok. Oh, tes HIV. Iya, Dok. Dengar ya, tes HIV itu harus 3 kali dan setiap bulan. Tes pertama kamu reaktif atau orang awam bilangnya positif. Tes kedua positif, tes ketiga positif. Jadi 3 kali kamu tes positif, tegak diagnosis kamu terinfeksi virus HIV. Gak mungkin dok, saya tuh udah berhenti lama. Saya kena dari mana dokter? Ya, kamu mungkin waktu pakai narkoba, pakai heroin itu jarum suntik ya, kamu sharing needles gitu sama temen yang sudah kena HIV. Gak mungkin, dokter pasti bohong sama saya. Saya gak mau kena HIV dok. Saya nggak bohong, 3 kali dites kamu positif maka tegak diagnosis. Bapak Ibu, untuk kepentingan seminar dan kepentingan bersama saya mau cerita dan ini atas kerelaan Mbak Adel dan keluarganya. Mbak Adel adalah seorang ODA singkatan, orang dengan HIV AIDS. Di tubuh Mbak Adel ada virus HIV yang merusak daya tahan tubuhnya. Memang HIV menular tapi tidak menular lewat salaman atau memeluknya. Atau minum 1 gelas bersama atau toilet umum bersama dipakai, tidak menular. Menular kalau Mbak Adel pakai suntikan, kemudian saya langsung juga pakai suntikan itu. Kenapa virus itu ada di darah? Menular juga kalau, Mbak Adel hubungan intim suami istri akan menular ke pasangannya. Dan menular juga kalau Mbak Adel hamil dan kemudian lahir anaknya lewat jalan persalinan normal. Dan terkadang saya sering khawatir pada teman-teman bidan kalau membantu seorang wanita hamil dan dia tidak cerita bahwa dia HIV, maka kasihan teman-teman bidan akan bisa terinfeksi. Makanya orang perempuan HIV yang dinyatakan positif diminta untuk melahirkan secara operasi sesar. Agar dokter-dokter sudah siap, baju berlapis-lapis, handscoon berlapis, ya sarung tangan, pakai kacamata yang selebar ini sehingga waktu menolongnya tidak terciprat darah. Mbak Adel punya anak? Punya. Baik, Bapak Ibu, apa yang ditakutkan oleh Mbak Adel? Takut pada satu saat masuk AIDS. Ya, apa sih yang terjadi pada orang virus HIV? Saya kalau jalan sama Mbak Adel, kemudian ada orang sakit mata, maka Mbak Adel yang duluan tertular. Karena daya tahan tubuhnya menurun. Kalau saya jalan sama Mbak Adel, kemudian ada orang cacar air, maka dia duluan terkena dibanding saya. Itu sebetulnya virus HIV. Lama-lama ya, daya tahan tubuhnya hilang. Dan akhirnya mereka terkapar seperti ini. Maaf ya Mbak Adel ya.
Dan maaf tidak langsung meninggal, 3 sampai 5 tahun terkapar seperti ini, akhirnya sering ya mengganggu aktivitasnya sendiri dan aktivitas keluarga. Itu yang dikhawatirkan. Walaupun memang ada obat antiretroviral, tapi tidak bisa menghilangkan virus itu. Hanya bisa membuat agar Mbak Adel kalau ke fase ini agak lama. Orang kalau tidak pakai antiretroviral, dari kena HIV masuk ke sini 5 tahun, tapi kalau pakai insya Allah 30 tahun masih bisa bertahan. Doakan Bapak Ibu ya. Di Indonesia banyak sekali orang yang seperti Mbak Adel. Mbak Adel, Ya, Bu. Mbak Adel berapa bersaudara? 6, Yang pakai narkoba ada berapa? 5. Mbak Adel 6 bersaudara, 5 yang pakai. Satu kenapa kok bisa kena, nggak kena? Karena kakak saya yang satu tuh tinggalnya di Bandung, dia kuliah. Oh gitu ya. Yang 5 ini awalnya kamu nggak tahu? Awalnya nggak tahu kalau mereka pakai. Kapan kamu tahu? Taunya pas lagi bokul di tempat BD. Bokul tuh beli ya, bahasa Iya, Bu. sana ya. Bahasa selengeannya narkoba ya, bokul ya. Baik, sekarang 5 kondisinya bagaimana? 5 sudah pulih, Bu. Termasuk kamu? Iya, Terus? tapi yang 2 itu udah pulih total. Pulih total, apa maksudnya pulih total? Sudah meninggal dunia. Oh istilah mereka, pulih total itu meninggal dunia ya. 2 orang di antara mereka berlima yang pakai narkoba sudah meninggal dunia. Meninggalnya karena apa? Komplikasi, Bu. Karena komplikasi yang tadi juga ya. Tapi untungnya mereka meninggal sudah dalam keadaan berobat dan bertobat, tetapi komplikasi yang tadi ini tidak bisa dihindari. Saya lihat persis perjuangan orang tuanya Mbak Adel, luar biasa. Ibunya tidak tahu mau bilang apa, 5 anaknya Masya Allah. Dia pindah rumah terlambat, kenapa? Sudah kena 5. 5-5-nya itu bandarnya ada di kompleks itu, terlambat. Tapi apa boleh buat? Dia hanya sholat terus sampai sholat tahajud nggak pernah putus-putus ya. Akhirnya terselamatkan 5 tapi 2 tidak bisa terselamatkan karena komplikasi. Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu jaga anak masing-masing, jaga diri masing-masing. Bapak Ibu mesralah antara Bapak dan Ibu agar anak-anak nyaman di rumah. Kalau sudah kayak mereka susah sekali. Untung kalau bisa berobat seperti ini dan bertobat. Tapi kalau seperti tadi overdosis dan sebagainya, waduh kami susah sekali melihat perkembangan masa depan mereka. Bapak Ibu terima kasih.